Halo teman-teman, perkenalkan saya Fadila Rizka Rahayu dengan NPM C1B017013 dari kelas pengantar manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya pengambilan keputusan dan kesalahan bias pembuat keputusan. Berikut materinya. Saya akan menjelaskan gaya pengambilan keputusan. Manajer itu mempunyai gaya yang berbeda pada saat membuat keputusan. Di sini terdapat dua gaya pengambilan keputusan manajer. Yang pertama itu ada gaya berpikir linear, yaitu gaya memutuskan yang dipengaruhi oleh preferensi orang untuk menggunakan data serta fakta eksternal dan memproses informasi ini melalui pemikiran yang rasional dan logis. Yang kedua, itu ada gaya berpikir non-linear, yaitu gaya memutuskan yang didirikan oleh preferensi orang untuk menggunakan sumber informasi internal dan memproses informasi ini dengan pencerahan, perasaan, dan pendapat internal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesalahan dan bias pembuat keputusan. Di sini terdapat 12 kesalahan dan bias pembuat keputusan. Yang pertama, itu adalah terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri ini maksudnya pengambilan keputusan cenderung berpikir bahwa mereka tahu lebih banyak daripada yang mereka lakukan, atau memiliki pandangan positif yang tidak realistis tentang diri mereka sendiri dan kinerjanya. Contohnya itu seperti kepala kantor yang berani dan menyanggupi untuk menaikkan target jumlah penerimaan negara di kantor bea cukai, karena pada target penerimaan tahun lalu dapat dipenuhi bahkan melampaui dari target yang ditetapkan. Yang kedua itu adalah gravitasi segera. Gravitasi segera yaitu pengambilan keputusan yang cenderung menginginkan imbalan segera dan menghindari biaya segera. Bagi individu tersebut, pilihan keputusan yang menyediakan payoff yang cepat lebih menarik ketimbang yang memberikan payoff di masa mendatang. Sebagai contoh, pelaksana yang akan melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan bermotor dinas meminta kupon pergantian atau pembelian bahan bakar ke unit rumah tangga sebagai konsekuensi dari biaya perjalanan dinas tersebut. Yang ketiga, yaitu efek jangkar. Efek jangkar yaitu pengambilan keputusan menetapkan informasi awal sebagai titik awal dan kemudian setelah ditetapkan gagal menyesuaikan secara memadai informasi berikutnya. Contohnya itu seperti penjabat penggadaan yang menetapkan harga perkiraan sendiri atau HPS atas barang yang akan dibeli dengan melihat kondisi pasar di sekitarnya. Kemungkinan bisa berbeda dengan harga barang yang ditawarkan oleh penyedia barang yang ada. Kemungkinan harga bisa lebih tinggi maupun lebih murah. Yang keempat, itu adalah persepsi selektif. Pengambilan keputusan mengorganisasikan dan mengimplementasikan kejadian secara selektif berdasarkan persepsi yang bias. Sebagai contoh, kepala kantor yang melakukan rolling pegawai pada unitnya dengan mempertimbangkan kompetensi dari pegawai bersangkutan untuk ditempatkan unit kerja baru. Yang kelima, itu adalah konfirmasi. Konfirmasi ini yaitu pengambilan keputusan yang mencari informasi yang menegaskan lagi pilihannya yang lalu dan mengurangi informasi yang bertolak belakang dengan penilaian di masa lalu. Sebagai contoh, kepala kantor yang akan memberikan persetujuan surat permohonan perjanjian melakukan konfirmasi kepada kepala seksi terkait perihal kebenaran dan kelengkapan dokumen dari surat permohonan perizinan tersebut apabila diindikasikan ada kesalahan. Yang keenam, itu ada pembingkaian. Pembingkaian yaitu keputusan memilih dan menyoroti aspek-aspek dari situasi tertentu, tetapi membuang yang lain dengan memberikan perhatian pada aspek khusus dari situasi dan menyorotinya, sementara pada saat yang bersamaan menolak atau menghindari aspek yang lain. Sebagai contoh, kepala kantor yang akan memberikan kategori pelayanan terhadap importir ataupun eksportir untuk diberikan jalur hijau, kuning, atau merah yang mempertimbangkan track record dari masing-masing importir atau eksportir dengan menekankan data pelanggan yang telah dilakukannya. Yang ketujuh itu adalah ketersediaan. Ketersediaan di sini merupakan pengambilan keputusan cenderung mengingat kejadian terakhir dan yang terpatri secara jelas di benak mereka. Hal ini mendistorsi kemampuannya mengingat kejadian secara objektif
dan menghasilkan penilaian dan estimasi probabilitas yang terdistorsi. Yang kedelapan, itu ada representasi, yaitu pengambilan keputusan menilai kemungkinan terjadinya sebuah kejadian berdasarkan seberapa mirip hal itu dengan kejadian yang lain atau serangkaian kejadian. Manajer yang menunjukkan bias ini menggambarkan analogi dan melihat situasi yang sama yang sebenarnya tidak ada. Selanjutnya itu yang kesembilan. Yang kesembilan adalah ketidakraturan. Ketidakraturan ini merupakan pengambilan keputusan yang mencoba mencari arti dari kejadian yang bersifat acak. Di sini mereka melakukan hal ini karena sebagai besar pengambilan keputusan menghadapi kesulitan terkait dengan peluang, walaupun kejadian yang bersifat acak itu terjadi pada semua orang dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk memperkirakannya. Yang ke-10 itu ada biaya tertanam. Biaya tertanam ini merupakan pengambilan keputusan lupa bahwa pilihan saat ini tidak dapat mengubah masa lalu. Mereka secara salah berusaha memperbaiki pengeluaran di masa lalu, termasuk waktu, uang, dan usaha, dan menilai pilihan alih-alih memperhatikan konsekuensi di masa depan. Selanjutnya itu adalah yang ke-11. Yang ke-11 ini adalah melayani diri sendiri. Melayani diri sendiri ini maksudnya pengambilan keputusan yang cepat, merasa bangga atas keberhasilannya, dan menyalahkan kegagalan pada faktor dari luar. Sebagai contoh, kepala kantor yang merasa bangga dan keberhasilan dalam memimpin unit kerjanya untuk mengumpulkan penerimaan negara yang mencapai bahkan melebihi target penerimaan yang ditetapkan, sehingga menganggap unit kerjanya yang paling baik dari unit kerja yang lainnya. Selanjutnya dan juga yang terakhir yaitu nomor 12 itu adalah pengamatan. Pengamatan di sini ialah pengambilan keputusan yang cenderung untuk melakukan kesalahan karena percaya bahwa setelah hasilnya diketahui, mereka dapat secara akurat memprediksikan hasil dari suatu kejadian. Contoh dari bias pengamatan ini yaitu kepala kantor yang mengusulkan alokasi anggaran tahun berikutnya berdasarkan penyerapan anggaran tahun sebelumnya, sehingga diprediksi jumlah tersebut cukup dan tindakan terlalu berlebihan atau kurang untuk mengkoordinir jalannya kegiatan pemerintahan di unit kerjanya. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari gaya pengambilan keputusan dan kesalahan dan bias pembuatan keputusan. Semoga kalian mengerti ya. Bye-bye.